Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Tisna? Sehat ya Pak Tisna? Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Baik Pak Tisna, sebelum kita melakukan observasi kelas ya, ada yang ingin kita bahas dulu sebelum kita melakukan observasi. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari pembelajaran kali ini. Ya, untuk pembelajaran kali ini saya berencana tujuan pembelajarannya adalah mengenali keragaman hewan dan di sekitar kita. Kemudian juga siswa itu nanti akan memahami bahwa anggota tubuh hewan itu memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Kemudian ada yang ketiga, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitan dengan perilaku hewan. Nah, yang terakhir mungkin yang paling utama terkait KSE, yaitu menunjukkan perilaku berdasarkan kesadaran penuh dan menerapkan kompetensi sosial emosional dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu bagian koridor yang akan dituju dalam pembelajaran kali ini. Baik, kalau untuk KD atau indikator yang ingin disajikan apa? Pembelajaran hari ini terkait dengan bagian-bagian tubuh hewan. Jadi nanti akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan, perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Jadi ini yang akan dipelajari. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini, Pak? Dalam pembelajaran kali ini kompetensi yang ingin dikembangkan adalah bagaimana saya sebagai guru ingin mengembangkan anak didik saya terkait dengan kemampuan sosial emosionalnya. Kemudian dari materi pembelajaran akan difokuskan bagaimana memahami dan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan. Jadi bisa membedakan fungsi-fungsi bagian tubuh hewan ini. Nah, untuk pembelajarannya sendiri dari pedagogiknya yang saya ingin kembangkan, bagaimana saya dalam menyampaikan pembelajaran itu sesuai alurnya dengan RPP yang dibuat. Kemudian bagaimana mengaktifkan siswa juga di situ. Kemudian bagaimana kita belajar dengan efektif dan suasana belajar di lingkungan itu terasa lebih nyaman untuk siswa itu. Di situ yang akan dikembangkan. Di metodenya apa, Pak, dari pembelajaran kali ini? Untuk metode ada beberapa metode yang diterapkan di sini. Yang pertama adalah metode tanya jawab, diskusi kelompok, ada diskusi secara umum. Ya, diskusinya ada dua jenis diskusi, yang diskusi kelompok, kemudian ada juga presentasi, dan yang paling utama adalah project. Maksudnya nanti anak itu akan dibawa keluar lapangan dan menganalisis atau meneliti makhluk hidup khususnya hewan secara real gitu. Ya. Kalau untuk alat dan bahannya itu sendiri Pak apa? Untuk alat pembelajaran yang saya siapkan, yang pertama adalah media. Medianya dari media yang pertama yang disiapkan adalah kalau dari aplikasi itu Canva. Kemudian alat-alat yang lain saya sediakan itu proyektor, kemudian juga tayangan video. Kemudian yang lainnya adalah hewan real, dan nanti anak dilihat keluar untuk melihat hewan realnya. Selain mungkin buku materi yang ada di sekolah. Tahapan pembelajarannya Pak seperti ya? Tahapan pembelajarannya diawali dengan tadi kita masuk ke ruangan. Kemudian di ruangan itu saya akan menanyakan psikologis mungkin, menanyakan kesiapan dan pemahaman tentang dirinya terkait KSE. Jadi pemahaman diri, apakah kondisi mereka itu saat ini sedang bahagia, sedang sedih, gitu ya. Kemudian setelah menanyakan kondisi psikologi mereka, berarti setelah diketahui kesiapannya akan dilanjutkan dengan kegiatan bernyanyi dulu untuk memfokuskan diri mereka. Nah, kemudian saya ajak bernyanyi sambil bergerak. Setelah itu juga akan di kegiatan tanya jawab.
Saya jawab untuk menggali pengetahuan awal mereka. Dan langkah selanjutnya nanti akan diberi tugas, penjelasan dulu, nanti akan ada pemberian tugas untuk pergi ke lapangan, ke lingkungan sekolah untuk mencari hewan-hewan nyata, dan mereka diminta untuk meneliti hewan itu. Dan nanti masuk lagi ke dalam kelas, kemudian dibentuk lagi kelompok untuk berdiskusi dengan teman di kelompoknya sesuai dengan jumlah kelompoknya, ada 6 nanti. Nah, setelah selesai kegiatan itu, kemudian ada kegiatan presentasi. Cuman mungkin di tengah-tengah ada kegiatan-kegiatan motivasi juga, ada pengarahan-pengarahan tambahan untuk mereka, dan penekanan pemahaman KSE. Itu yang akan diterapkan. Itu mungkin alur nanti yang akan dilaksanakan. Nah, berdasarkan materi yang akan disampaikan, menurut Bapak nih, perkiraan apa? Materi apa yang mungkin nanti dianggap sulit oleh siswa, Pak? Pada prinsipnya untuk anak tentang hewan itu sudah terbiasa. Cuman yang akan menyulitkan itu bagaimana menuangkan ide-ide pemikiran hasil analisis itu, menuangkan ide-idenya ya ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu mungkin harus butuh bimbingan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam komponen-komponen penilaian dan pemahamannya, karena secara pemahaman kayaknya untuk anak-anak untuk hewan tidak begitu sulit, karena mereka sudah paham hewan-hewan seperti apa bentuk dan lain-lain. Hanya dalam bentuk menyampaikan, menuangkan dalam bentuk tulisan ke dalam instrumen penilaian, instrumen penelitian mereka, mungkin harus ada pemahaman atau penjelasan lebih lanjut. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak itu apa saja, Pak? Area pengembangan yang ingin dicapai untuk kali ini, yang pertama adalah mengembangkan dan memfasilitasi jadi suasana belajar yang nyaman untuk mereka, untuk anak-anak didik kita, supaya lebih nyaman dalam belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya menyajikan pembelajaran itu secara efektif. Jadi secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat asesmen asesmen pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi asesmen pembelajaran yang dilaksanakan, bagaimana penerapannya yang efektif, lebih baik untuk siswa, untuk sesuai dengan pembelajaran hari ini. Kemudian juga memberikan umpan balik yang tepat. Pemberian umpan balik yang tepat. Oke. Yang perlu mendapat perhatian khusus, Pak, dari ketiga areal itu kira-kira? Saya kecenderungan arahnya kepada proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ada dua mungkin, Pak, yang paling fokus sekali di sini, pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi suasana pembelajaran yang nyaman. Nah, itu. Jadi membuat suasana yang nyaman. Apakah mampu? Saya mampu gitu ya. Membuat suasana belajar yang nyaman. Kita akan lihat ya, Pak, ya, nanti pada prakteknya kita observasi di kelas ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Tristan untuk waktunya. Kita lanjutkan ke observasi di kelas. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Cung yang hari ini bahagia? Wow, betul, sesuai yang tadi ya. Berarti semua bahagia hari ini. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Kenapa sedihnya? Apa? Ngahirian baik. Siapa yang ngahirian? Jangan suka mengganggu temannya. Kemarin diingatkan apa? Saling menyayangi dan saling menghormati. Oke, baik. Pak Guru tadi tanya pada kalian semua, apakah hari ini kalian bahagia? Coba tunjukkan rasa bahagia itu dengan senyuman. Terima kasih. Itu mau kejebian tuh. Senyum, harus kejebian. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hewan. Bagian-bagian hewan. Tapi sebelumnya, Pak Guru ingin semua bernyanyi dulu. Siap bernyanyi?
untuk menyapa teman-teman yang ada di kelas ini. Untuk menyapa rekan-rekan yang ada di kelas ini. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu. Siap? Baik, Pak Guru beri waktu kalian untuk berdoa. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Terima kasih. Apa yang kamu doakan? Mendoa apa? Mudah-mudahan hari ini belajar dengan baik, dengan lancar. Kita bisa lebih pintar. Semangat. Bagus, baik. Hari ini kita akan belajar tentang tadi apa lah? Hewan. Mari kita saling menyapa dengan temannya. Ayo kita berdiri semua. Ya, lagunya apa? Apa kabar? Dimulai dari kelompok ini dulu. 1, 2, 3, mulai. Apa kabar? Apa kabarmu? Kabar baik, kabarku baik. Kita semua sehat dan bahagia. Apa kabarmu? Kabar baik. Oke, ulang lagi satu kali lagi lebih bersemangat. Siap? 1, 2, 3, mulai. Kabar baik. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, sudah bersemangat? Sudah fokus? Kita sudah siap belajar? Baik, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, pejamkan mata. Ulangi lagi, satu kali lagi. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Iya. Fokus hari ini kita akan belajar. Tentang apa? Tentang hewan. Siap belajar tentang hewan? Ada yang pernah mengalami? Oh, Pak Guru lupa tadi mau bertanya. Coba dari kelas ini takutnya masih ada yang sakit ya, kemarin ada yang sakit. Siapa saja yang tidak masuk, ketua kelasnya tahu nggak? Siapa aja? Hah? Salsabila, siapa lagi? Ada berapa orang? Ya, Pak Guru lihat dari datanya ada 5 orang yang tidak masuk. Ada yang sakit, ada juga yang izin. Nah, kalau yang sakit, sudah berapa hari yang sakitnya? Ada yang 5 hari ya? Nah, besok kita coba menengok teman kita ya, siap? Kita tengok teman kita berikan perhatian pada teman kita ya. Karena kita itu adalah bagian dari saudara. Kita harus saling menyayangi. Ingat, kita harus saling menyayangi. Kasihan yang sakit ya. Baik. Selanjutnya kita akan ada kegiatan. Pak Guru ingin bertanya lah pada kalian. Ngajakan ngobrol. Mau ngobrol dengan Pak Guru? Siap ngobrol? Pak Guru ingin bertanya nanti tentang pengalaman kamu tentang hewan. Ya, itu yang akan Pak Guru tanyakan. Wah, sudah dibayangkan hewan. Berarti Pak Guru mau nanya apa nih? Ya, Pak Guru ingatkan. Nanti apabila ada teman kamu menjawab pertanyaan, apabila kamu mau menjawab pertanyaan, boleh acungkan tangan. Dan Pak Guru ingatkan, saling menghargai. Jangan sampai apabila ada teman kamu menjawab salah, dipoyokan. Tidak boleh saling ngejek. Ya kan? Harus saling
jaga perasaan orang lain. Siap? Siap? Oke, kita mulai. Pak Guru ajak ngobrol kalian hari ini. Pernahkah ada yang dikejar hewan? Ada yang punya pengalaman dikejar hewan? Siapa? Ah, apa? Pernah dikejar kambing? Wow, seru. Bagaimana rasanya waktu dikejar kambing? Deg-degan. Berarti lamun deg-degan itu apa ya? Berdebar. Ya. Terus, waktu dikejar kambing, kamu lari tidak? Lari. Dapat nggak oleh kambingnya? Oh, kenapa kamu deg-degan? Apa yang kamu takutkan dari kambing? Takut diruduk. Oke, ada lagi yang punya pengalaman dikejar hewan? Yuk, kumaha? Apa suaranya kok terdengar? Ayo. Apa? Dikejar apa? Oh, pernah juga dikejar sapi. Di mana itu? Di mana? Ayo, di mana dikejar sapinya? Di kebun binatang. Emang di kebun binatang ada sapi? Ada. Ada yang pernah dikejar ayam? Ada. Banyak. Bagus. Siapa yang belum pernah dikejar ayam? Ada yang belum pernah? Kasihan. Ternyata dikejar ayam itu seru tidak? Bukannya takut? Ya, dikejar ayam itu kadang-kadang seru, ada juga takutnya ya. Serunya waktu kita menceritakan dikejar ayam sekarang, tapi waktu dikejar ayamnya takut. Iya. Karena apa? Gara-gara apa? Coba. Biasanya dikejar ayam gara-gara apa? Anaknya diambil, betul. Ya, kalau anaknya diambil biasanya ibunya mengejar. Karena apa itu? Karena ibunya menyayangi anaknya. Sama dengan kita, ibu kamu juga menyayangi anaknya. Kamu anaknya bukan? Anak ayam apa anak ibu? Anak ibu. Nah, ibu kamu juga menyayangi, berarti kamu juga harus menyayangi ibu kalian semua, orang tua kamu. Oke. Pertanyaannya itu, Pak Guru nanya tentang hewan saja pengalamannya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Di antara ini ada yang punya hewan peliharaan? Oh, ada. Ceng yang punya hewan peliharaan. Wow, oke. Pak Guru akan tanya. Siapa namanya? Elang. Kok kayak nomor? Bukan. Oh, bukan. Ya, namanya elang. Kang Elang punya hewan peliharaan apa? Elang juga? Oh, bukan elang. Apa? Ikan? Ikan cana. Kalau ikan cana hidupnya di mana sih? Oh, di air. Bukan terbang, bukan? Oh, bukan. Kamu punya apa hewan peliharaan dia? Kucing. Ada lagi? Apa kamu? Hah? Ikan. Yang ini apa? Hah? Kelinci. Wow. Kalau kelinci ada kupingnya tidak? Kupingnya di atas apa di bawah? Ada berapa kupingnya? Ada 2. Kupingnya untuk apa? Wow, betul. Ada lagi yang lain? Wow, apa? Kucing juga. Ada lagi? Kucing. Oke. Ada yang punya peliharaan yang lain selain kucing, selain burung? Apa? Hah? Hah? Hop, nanti dulu. Ada yang punya peliharaan buaya? Yakin ada buayanya di rumah? Hop, nanti dulu. Ya. Di nenek punya buaya. Besar kecil buayanya? Besar. Oke. Besar mana buaya dengan tadi apa? Kucing. Buaya. Kalau buaya dengan ikan? Buaya. Kalau dengan ayam? Buaya. Berarti besar buaya. Kalau dengan gajah? Gajah. Kalau dengan semut? Gajah. Oh, masih gajah. Sudah tuh Pak Guru begini jadi besar semut. Jadi masih besar gajah. Oke. Nah, Pak Guru mau tanya,
Kalau gajah suaranya seperti apa? Kalau kambing? Kalau kucing? Oh, kalau sapi? Wow. Ya baik, dengarkan. Hari ini kita akan belajar tentang hewan, bagian-bagian tubuh hewan, supaya kita bisa membedakan hewan satu dengan hewan yang lain. Nah, juga nanti akan mempelajari tentang apa sih gunanya. Tadi ada kuping, untuk apa di hewan? Kupingnya ada berapa? Oh, kemudian kalau kambing kakinya ada berapa? Untuk apa kakinya? Ya, itu nanti kita akan pelajari dan Pak Guru akan mengajak kalian semua. Setelah ini kita akan keluar dari kelas ini. Mana horenya? Horenya mana? Ya, kita akan keluar, tapi Pak Guru akan memberi waktu pada kalian hanya dengan waktu 15 menit. Jangan lama-lama. Dan nanti Pak Guru akan memberikan ini. Yang harus kalian isi. Pak Guru ingin lihat pemahaman kamu. Kamu akan menjadi seorang peneliti. Iya. Tugasnya nanti, ini tugas perorangan. Ya. Kalian nanti keluar kelas, kamu cari salah satu saja hewan. Tapi Pak Guru tidak meminta kamu untuk menangkap hewan itu. Nah, Pak Guru tidak akan meminta kamu menangkap hewan itu. Karena kalau kamu disuruh menangkap, nanti ayam orang lain ditangkap. Ya, jadi kamu hanya melihat saja, memperhatikan. Ya, dengarkan. Kamu hanya melihat dan memperhatikan, kemudian kamu tuliskan di sini. Ya, di sini pertanyaannya, dengarkan. Nama hewan yang kamu lihat, bebas terserah kamu. Ya, yang kamu temui hewan apa? Ya, belum tentu. Dengarkan. Belum tentu kamu lihat hewan itu kan? Nah, kalau kamu lihat kupu-kupu ya boleh kupu-kupu, ya. Apa? Iya, nanti dulu belum selesai. Guru gantian ya. Nah, Guru dulu jelaskan, nanti kalian dulu boleh tanya ya. Oke, siap? Kita ulangi. Kamu nanti keluar lihat hewan. Kalau sudah menemukan, kemudian tuliskan nama hewannya. Kemudian kamu tulis bentuk hewannya. Nah, bentuknya itu maksudnya besar atau kecil. Nah, kemudian kamu tuliskan, kamu lihat warnanya seperti apa. Itu ya. Kemudian juga cara bertahan hidup. Ya, maksudnya cara bertahan hidup itu makannya apa? Mungkin boleh. Atau cara melindungi dirinya juga boleh. Ya, itu terserah kamu. Menurut pendapat kamu dan menurut yang kamu pahami kemarin. Ya. Kemudian cara bergerak. Nah, biasanya bergeraknya seperti apa? Apakah loncat-loncat? Apakah apa ini? Terbang. Ya, itu boleh. Kemudian cara berkembang biak. Kamu perhatikan, kamu mungkin juga paham. Mungkin pas kamu lihat tidak sedang berkembang biak, tapi bisa saja berkembang biaknya dengan cara apa? Tuh ya, bisa dengan cara bertelur, bisa dengan cara beranak, gitu, melahirkan, itu bisa ya. Terserah kamu nanti yang kamu lihat hewannya apa. Kemudian yang terakhir, ini tugas yang tambahan untuk kamu nanti, kamu buat penjelasan. Kaitan bentuk tubuh hewan dengan tempat hidupnya. Jadi misalkan tadi ada menggambarkan melihat ikan. Nah, bentuk tubuhnya seperti apa yang sesuai dengan tempat hidupnya. Atau biasakan hewan yang bisa terbang, itu juga disesuaikan dengan bentuk tubuhnya seperti apa. Oke? Siap? Siap? Pak Guru akan bagikan ini. Pak Guru ingatkan, jaga kenyamanan. Kenyamanannya bukan kenyamanan kamu saja, tapi kenyamanan teman-teman kamu. Jangan saling mengganggu, jangan saling mendorong. Oke, siap?
Siap semuanya, dengarkan lagi. Pak Guru ingin dengar suaranya. Siap? Ingat, saling menghargai dan tidak boleh saling menyakiti. Ya, tidak boleh saling menyakiti, harus saling menyayangi. Baik, Pak Guru beri waktu kamu 15 menit. Ingat ya. Dan nanti Pak Guru juga ikut ke lapangan. Ya, lihat kamu. Nanti kamu tuliskan nama hewannya satu saja, jangan banyak-banyak ya. Satu saja. Siap? Nanti duduk dulu yang manis dengan senyuman. Oke. Bagikan satu-satu, Neng. Nah, bagikan dulu satu-satu isiannya. Coba bagikan satu orang satu dan diberi nama ya. Udah, ayo satu-satu. Opelan nih. Ke daerah mana? Ke belakang semua. Baik, nanti bersama-sama dengan Pak Guru dengan tertib kita ke belakang ya. Siap? Nah. Iya, satu saja hewannya, ya. Siap? Pak Guru minta kelompok ini dulu. Coba berdiri, gerak. Oke, siap. Pak Guru minta semua menghadap ke mana ya? Sebelah kanan. Berarti kamu ke sini, ayo ke sini. Ya, dari sini silakan berjalan lewat jalan raya ya, lewat terus masuk ke belakang ya. Yuk, silakan. Yuk, ayo. Yo, siap, terus. Nah, gitu yang tertib. Bawa pulpennya. Oke, awas jangan saling mendorong. Waktunya berapa menit? 15, ingat 15 menit. Oke. Yuk. Nah. Sekarang tinggal kelompok yang ini. Ayo. Let's go sini. Nah, ikut. Ayo. Sini bingung. Ayo ke sana dong, muter aja, muter saja supaya tertib. Ayo, terus. Awas. Yuk. Ayo. Berapa orang? Kelompok berapa? 2. Ya. Terencana temannya yang ikut. Nah, ikut ke depan. Tutup dulu ya. Nah, yuk ke sana di belakang elang. Elangnya posisinya di depan. Nah, yang lain di belakangnya. Oke. Enggak, jangan gitu, nggak jejer. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini di sini dong anak buah. Anggotanya di sini. Nah, ya. Siap? Baik. Silakan pelan bacakan nama hewannya. Cara bergerak terbang, cara berkembang biak bertelur. Gitu. Nama kupu-kupu rutin, sarang daun, terbang, memakan ikan, dasar emas, Sudah? Jadi hewannya itu hewan apa yang kamu teliti? Burung. Wow, ada kupu-kupu, ada ikan, semuanya dituliskan. Baik, ini presentasi dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan boleh dulu. Kelompok 1, atau kelompok mana dulu? Yang lain?
Nah, satu dulu, silakan anak buahnya atau anggotanya di sana juga, ya. Iya, seperti elang tadi posisinya, ya. Seperti elang tadi posisinya. Suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Oke, silakan dibacakan. Ulang dulu, coba lihat. Ya. Nama hewan burung piit. Burung piit. Burung pipit ya. Oh, burung Ya, pipit. oke, lanjut. Bentuk tubuh kecil, warna hitam putih. Cara bertahan hidup makan cacing dan tanah. Cara bergerak terbang. Cara berkembang biak bertelur. Tugas mempunyai sayap, mata, telinga, dan kaki, dan bersayang di pohon. Ya, tepuk tangan. Nanti dulu belum. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba yang lain tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 1. Tes dulu, bagus. Iya. Iya, mantap. Ya. Selanjutnya kelompok lagi. Ya, mulai. Oh, nanti dulu belum. Sebutkan dulu nama kelompoknya, bebas ya. Kelompok 6. Kelompok 6. Nama hewan kerbau, bentuk tubuh besar, warna coklat, cara bertahan hidup, memakan rumput, cara bergerak berjalan, cara berkembang biak melahirkan. Ya, dah. Terima kasih, tepuk tangan. Untuk kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6. Oke. Baik, untuk kelompok yang lain. Mana lagi? Kelompok mana lagi yang belum? Ya, silakan. Pada kelompoknya, Pak Guru ucapkan terima kasih semua. Belajar hari ini luar biasa. Mantap semua, ya. Semua luar biasa. Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Tadi kita sudah melaksanakan apa aja? Apa? Mencari hewan. Kita juga sudah berdiskusi. Kita sudah lagi apa lagi? Bernyanyi bersama. Hari ini sudah belajar dan kamu sudah memahami tentang hewan, ciri-ciri hewan, bentuk hewan. Baik, Pak Guru ingatkan, belajar lebih giat lagi. Untuk pelajaran hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Dan Pak Guru ingatkan, nanti di rumah belajar lebih rajin lagi. Siap? Siap lebih rajin lagi? Siap? Lagi di rumah. Dan hari ini, Pak Guru cukupkan sekian. Pembelajaran yang kita dapatkan sudah tentang hewan sudah kita pahami bersama. Pak Guru ingin semua berdoa kembali sebelum kita pulang. Silakan berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Dan Pak Guru izinkan nanti kalian pulang ke rumah masing-masing. Jaga, jangan sampai jangan main dulu ya sebelum berganti pakaian. Siap? Ya, silakan berdiri yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan pulang, dimulai dari sebelah sini dulu. Yo, barisan ini dulu. Yo. Yo, silakan pulang. Enak kemana kan? Disimpan di situ. Ya. Yo. Ya, silakan. Kan iya nah. Hei, berpisah rapi, pulang yang rapi, langsung keluar, langsung keluar. Ya, nanti yang piket kembali lagi, ya. Yo, silakan pulang. Terus, lap. Yo. Selesai. Baik. Baik Pak Trisna, terima kasih. Alhamdulillah untuk observasinya telah kita laksanakan. Namun ada beberapa hal mungkin yang ingin kita coba refleksikan dari hasil pembelajaran. Nah, menurut pendapat Bapak nih, bagaimana penyajian pembelajaran hari ini? Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau proses pembelajaran saya rasa kalau saya pahami sudah sesuai dengan apa yang direncanakan awal. Hanya mungkin ada sedikit beberapa penyesuaian dengan melihat situasi dan kondisi saja. Tapi secara umum alur pembelajaran sesuai dengan RPP. Sudah sesuai ya Pak ya? Dapatkah Bapak ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dari pembelajaran tadi? Yang memuaskan sesuai dengan target kompetensi yang ingin dikembangkan, ya terkait tadi tentang bagaimana membuat suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman buat anak-anak. Itu saya rasa itu memuaskan karena sudah sampai anak-anak terlihat ceria dan bersemangat. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran yang efektif. Itu juga saya rasa sebagian besar sudah terpenuhi itu. Jadi ini membuat saya agak terasa puas lah untuk pembelajaran hari ini dan materi juga sampai Pak. Jadi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran berarti sudah tercapai? Ya betul. Jadi saya menjadi puas ini dari tadi salah satunya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Baik. Sekarang kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan. Nah, berdasarkan kegiatan yang baru saja Bapak lakukan, menurut pengamatan Bapak, hal yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman tentang KSM-nya, tentang anak-anak. Jadi khusus dalam hal sosial, kemudian kemampuan untuk berelasi itu masih harus dikembangkan dengan baik. Dan untuk saya sendiri dalam pembelajaran ada hal yang mungkin harus dikembangkan lagi, yaitu terkait dengan bagaimana membuat keefektifan itu. Masih ada hal-hal yang memang masih kurang untuk diefektifkan lagi. Nah, menurut Bapak nih, apa yang menjadi kesulitan murid dari pembelajaran tadi? Seperti awal direncanakan dalam kegiatan observasi tadi, diperkirakan memang murid itu sulit menuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ide-idenya, pemahamannya dalam bentuk tulisan. Ya biasanya mereka menggunakan bahasa daerah. Jadi mereka akan menuliskan dengan nama-nama daerah, tulisan daerahnya, bahasa daerah. Nah itu yang dirubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia perlu pemahaman lebih lanjut. Contohnya misalnya Pak? Contohnya seperti ini. Tadi ada anak meneliti tentang capung, dia menuliskan papatong. Terus kita anak meneliti tentang burungnya burung pipit, dia dengan bercerita pipit, seperti itu. Kemudian ada ekor buntut dan sebagainya. Jadi mungkin untuk merubah dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia-nya ini harus diperbaiki. Terus yang menjadi kesulitan Bapak sendiri apa di pembelajaran hari ini?
Untuk pembelajaran hari ini saya rasa kesulitannya adalah karena jumlah siswa di kelas kami itu lumayan besar. Karena ini sebenarnya 2 kelas disatukan karena guru yang lain sedang mengadakan kegiatan yang lain, pelatihan, dan kemudian itu juga menjadi agak beban bagi pembelajaran karena jumlah siswa yang begitu banyak itu kan sulit juga mengaturnya. Kemudian yang kedua, ya karena dalam posisi sekarang ada observasi, kecenderungan ya tetap ada pengaruhnya gitu dalam secara psikologis. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin sih dalam hal ini tidak menganggap bahwa di sini ada seperti biasa lah, mengalir seperti biasa. Itu saja. Ada grogi gitu ya. Nah, itu ada. Ada solusi ya untuk mengatasi kesulitan yang tadi Bapak rasakan? Ya, untuk mengatasinya tadi kita dalam posisi tadi fokus pada tugas kita. Jadi tugas saya adalah mengajar saat ini dan ini harus difokuskan. Jadi posisi mindfulness ini diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di sini. Kemudian juga karena memang jumlah siswanya lebih dari standar yang ditentukan, tentu kita harus bisa mengolah suasana pembelajaran, memanage proses pembelajarannya dengan baik. Itu fokus di sana. Sejauh apa Pak pendampingan saat ini Bapak mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya luar biasa Pak, karena dengan adanya observasi ini minimal saya sebagai guru akan tahu kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran, terutama keberpihakan pada murid. Walaupun kita menyadari secara pribadi mungkin merasa ini sudah sesuai, tapi ada kalanya di sisi lain yang tidak kita pahami, ternyata ada yang belum tersampaikan nih pada anak ini, kepedulian atau misalkan keberpihakannya masih ada yang kurang yang harus diperbaiki. Itu mungkin dari observer nanti bisa diterima masukan-masukan yang lebih baik. Baik. Rencana tindak lanjut apa nih Pak dari area pengembangan yang tadi telah disampaikan untuk pertemuan berikutnya Pak? Untuk pertemuan berikutnya karena kayaknya tadi sudah tercapai untuk yang membuat suasana. Jadi untuk yang ini tinggal kita melanjutkan. Namun untuk efektivitas pembelajaran, nah ini mungkin harus dikembangkan lagi, terutama persiapan media, perencanaan metode, kemudian pendekatan yang harus efektif lebih sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Pak. Jadi tercapai ya Pak semuanya dari kegiatan pembelajaran hari ini, dari mulai perencanaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian tujuan pembelajaran yang direncanakan juga sudah tercapai gitu. Ya untuk menurut saya itu sudah tercapai semua. Baik, terima kasih Pak Trisna atas ya terima kasih Pak.